إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa IBT rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di pembelajaran kitab Alfiyah Ibnu Malik ya. Kita di bait ke-76 ya. Sebelumnya di bait ke-75 sudah kita bahas, yaitu bagaimana kita mentarkib yaitu antara isim dan laqab jika keduanya sama-sama mufrad ya. Misalnya ada Zaidun atau Sa'idun, nah itu isim, laqabnya misalnya Kurzun ya, maka kalau sama-sama mufrad diidhofahkan, berarti Zaidu Kurzin ya, Zaida Kurzin, Zaidi Kurzin. Kemudian kalau selain ini, selain sama-sama mufrad, berarti ada 3 keadaan. Keadaan pertama, sama-sama murokab ya, misalnya namanya Abdullah, laqabnya Zainul Abidin, maka dalam kondisi ini harus dijadikan tabi karena nggak bisa diidhofahkan ya, karena dia sudah murokab. Kemudian kondisi kedua, yaitu yang pertama isimnya murokab, kemudian laqabnya mufrad ya. Contoh Abdullah kemudian Kurzun, maka seperti ini juga dijadikan tabi ya, dijadikan dijadikan tabi sehingga Abdullah Kurzun, ja'a Abdullah Kurzun ya. Karena jadikan mudhof ilaih nggak bisa, tidak bisa diidhofahkan. Kondisi ketiga ini diperselisihkan, yaitu yang pertama itu namanya yaitu mufrad, laqabnya murokab ya. Maka di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan itu bisa juga di mudhofkan ya, tapi ini diperselisihkan ya, karena kalau di Ibnu Aqil disebutkan di sini dijadikan tabi. Contoh Zaidun plus Zainul Abidin, maka Zaidun Zainul Abidin, tidak bisa Zaidu Zainil Abidin, tapi ada yang berpendapat dibolehkan dimudhofkan, yaitu Zaidu Zainil Abidin atau Sa'idu Anfi An-Naqoti. Baik, kemudian di bait ke-76 qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa minhu manqulun kafadlin wa asad wa dzurtijalin kasu'ada wa udad. Kita tulis bait ke-76. Wa minhu manqulun kafadlin wa asad. Wa dzurtijalin kasu'ada wa udad.
Coba kita i'rab. Wa minhu di sini minhu jar majrur ya. Kita jadikan khobar muqaddam. Minhu khobar muqaddam. Kemudian mankulun, wa minhu mankulun. Mankul sebagai mubtada muakhar. Minhu di antara alam berarti. Minhu alhanya berarti kembali ke al-alam. Di alam itu nama ada yang mankul ya, berarti. Kemudian kafadlin. Kafadlin ini khobar saja. Kafadl. Kita taruh bisa khobar. Atau bisa muta'alliq dengan khobar yang mahdzuf. Misalnya di sini ada zalika. Zalika atau zalika kainun. Zalika atau zalika kainun. Dan ini sudah sering kita i'rab ya. Dihapus mubtada'nya. Zalika kafadlin wa asad. Asad ataf ke fadl. Wa minhu mankulun wa minal alam, di antara alam ada yang mankul, namanya alamnya mankul. Contoh kafadl seperti fadlin, fadl dan asad. Wa zurtijalin, zurtijal, zu. Ini zu diatof ke mankul. Nah, atof sini ya. Wa minhu mankulun wa minhu, dan diantaranya ada yang zu irtijal, zu mudhaf, irtijalin mudhafun ilaih. Kemudian zalika ada zalikanya, kasuat, kasuat khabar. Zalika kasuat atau zalika kainun. Wa udat atau kasuat. Ya. Jadi nama, di antara nama ada yang mankul, ada yang kemudian murtajal. Ya. Ada mankul, ada yang murtajal, atau kita tulis bagannya. Al-alam ada yang mankul dan murtajal. Mankul ini murtajal. Murtajal. Apa itu murtajal? Malam yasbik lahu istimalun qoblal alamiyah fi wariha. Jadi belum ada, nama ini belum pernah digunakan sebelumnya untuk selain nama. Ya, atau mangkul dulu ya, karena kita tulis mankul dulu. Mankul ma sabaqa lahu istimal, istimalun fi ghairil alamiyah. Ya, artinya apa? Mankul itu sudah pernah dipakai sebelumnya untuk selain nama, ya, untuk selain nama. Nah, kalau murtajal kebalikannya, ya, malam yasbiq. Balikannya sama lam
malam yasbik lahu istiqmalun qoblal alamiyah fi wairiha. Ya. Jadi kalau alam manqul itu sebelumnya kata tersebut sudah pernah dipakai, tapi bukan untuk nama. Kalau murtajal belum pernah dipakai. Nah, kita lihat yang murtajal dulu. Misalnya ini ada di sini disebutkan wa dzurtijalin kasu'at wa udat. Nah, contohnya ini apa? Su'at. Kemudian udat. Berarti su'at ini jam udat sebelumnya itu belum pernah dipakai untuk digunakan untuk selain nama. Ya baru dipakai untuk nama ini. Namanya murtajal. Nah, adapun manqul ini sudah pernah dipakai. Dan manqul ini bisa dari sifat, misalnya ini. Ini manqul bisa dari sifat. Contoh misalnya apa? Haris, ya. Contoh apa? Haris. Sifat ya. Kemudian bisa juga dengan diambil dari masdar. Ya, masdar. Contohnya apa? Masdar fadl. Fadl contoh untuk masdar. Namanya fadl. Atau dari isim jenis. Ismu jinsin. Nah, atau dari isim jenis. Contohnya apa? Asad, namanya Asad. Asad kan nama apa? Harimau ya. Harimau. Maksud dia harimau artinya. Jadi kemudian dipakai nama berarti sudah pernah dipakai. Maka nih mu'rab nanti nih. Ya, ini semua ini nanti mu'rab. Atau bisa dari jumlah. Ya. Manqul dari jumlah, misalnya dari jumlah. Ya, dari jumlah. Nanti kalau di jumlah nanti dia dihikayatkan. Jadi ada namanya gini. Ada jumlah apa misalnya koma zaitun. Koma zaitun ini kan jumlah ya, kalimat. Ini ada orang namanya koma zaitun. Nah, ini kita beri tanda petik. Nah, nanti dia dihikayatkan. Ya. Jadi tidak mu'rab, bukan mu'rab. Ya. Sehingga nanti misal dalam kalimat nih, ini koma zaitun itu nama orang gitu loh. Sehingga misalnya di dalam kalimat, contoh dalam kalimat ja'a atau koma zaitun atau zaitun qaimun. Contoh lain sama ya, ini sama saja. Zaitun qaimun. Zaitun qaimun itu kalimat. Nah, ini adalah dijadikan nama. Namanya siapa? Namanya zaitun qaimun. Nah, itu bisa seperti itu. Ya, kalau bahasa Indonesia itu ada namanya Budi, ada namanya apa? Tony, ada namanya siapa? Tony berdiri. Nah, gitu. Jadi namanya adalah kalimat. Ini bahasa Arab itu ada. Namanya adalah kalimat. Sehingga nanti misalnya ya, ja'a
Nah, ja'a apa nanti? Zaitun qaimun. Ja'a ini zaitun qaimun. Ya, ini yang diberi tanda petik namanya. Telah datang zaitun qaimun. Namanya bukan Zaid, tapi zaitun qaimun itu namanya. Ya. Nanti kalau ra'aitu misalnya saya melihat, ya, ra'aitu ya, ra'aitu, mungkin apakah menjadi zaidan? Tidak. Ra'aitu tetap zaitun qaimun karena ini hikayat, tetap zaitun qaimun karena namanya adalah kalimat, tetap zaitun qaimun, zaitun qaimun. Marortu bi zaitun qaimun, sama bi zaitun qaimun. Nah, ini. Jadi yang kita beri tanda petik ini namanya berupa apa? Kalimat atau koma zaitun juga bisa, sehingga nanti itu i'rabnya apa? Hikayah ya. I'rabnya apa? Hikayah. Ini pembagian apa? Pembagian nama. Jadi tadi kan nama ada yang manqul atau murtajal. Manqul tadi nama ini sudah digunakan sebelumnya, tapi bukan sebagai nama. Haris, Fadl, Asad itu sudah ada dulu penggunaannya, bukan untuk nama. Kemudian ada orang menamakan anaknya, misalnya dinamakan Haris, Fadl, Asad. Berarti ini sudah pernah digunakan atau dinamakan dengan ini jumlah. Nah, yang sifat, masdar dan isim jenis ini, nah ini kan manqul, dia mu'rab. Ya mu'rab bisa nanti ja'a fadlun, ra'aitu fadlan marut bi fadlin, ja'a harisun harisan harisin, Asad sama. Nah, jumlah ini hikayah nanti dengan apa? Tanda i'rabnya dengan hikayah ya. Tidak, bukan mu'rab. Karena kalau mu'rab bagaimana? Ini sudah zaitun qaimun, tetap seperti ini. Nah, kalau murtajal sebelumnya belum pernah digunakan. Nama tersebut sebelumnya belum pernah digunakan. Yang manqul ini bisa dari isim fa'il, sifat isim fa'il Haris. Kemudian misalnya lagi dari isim maf'ul, Mansur, Mas'ud ya. Kalau isim fa'il kan ada Sholih, Hamid ya. Atau sighah mubalaghah Hamad, Abbas ya. Maka ini dia masuk kategori apa? Manqul. Allahu a'lam bishawab. Demikian untuk bait ke-76. Inti pembahasannya adalah berkaitan pembagian alam, itu ada yang manqul, ada yang murtajal ya. Manqul itu juga ada jenisnya. Manqul dari sifat, masdar, kemudian isim jenis, kemudian juga dari jumlah. Kalau murtajal hanya satu jenis, yaitu dia murtajal, yaitu yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk nama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.